saya mohon bantuannya ya format mata kuliah ini, dan caranya adalah kalian mengumpulkan file PDF, terus diberi nama itu yang pertama NIM kalian, baru nama, biar saya mudah carinya. Kalian kalau NIM kan urut, jadi saya tahu urutannya. Ini yang belum siapa, gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke materi. Saya mulai share screen ya, dan nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mau ada yang ditanyakan, boleh langsung, atau boleh misalkan saya suaranya kurang jelas atau apa, boleh memberitahu gitu ya. Permisi Bu, Ani hadir Bu. Oke, Ani. Oke, saya coba, mana share screen saya ini? Apakah terlihat? Terlihat Bu. Oke. Terlihat Bu. Kita mulai ya anak-anakku ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, di sini apa yang akan kita bahas dari pengertian kesehatan masyarakat, kemudian ruang lingkup kesehatan masyarakat, kemudian sasaran, kemudian juga prinsip-prinsip, terus apalagi ya, ada juga tentang perbedaan pelayanan kesehatan masyarakat dan kedokteran itu seperti apa. Kita mulai yang pertama yaitu tentang pengertian public health atau kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu pengertian yang pertama adalah oleh Winslow pada tahun 1920. Nah, beliau mengungkapkan bahwa public health adalah science dan art atau suatu ilmu pengetahuan dan seni yang di dalamnya ada beberapa tindakan. Pertama yaitu preventing disease atau pencegahan terjadinya penyakit. Kedua ada prolonging life atau itu untuk memperpanjang kehidupan atau memperpanjang usia. Kemudian yang ketiga ada promoting health dan efisiensi yang artinya adalah suatu upaya untuk melakukan promosi kesehatan yang lebih efektif. Nah, ketiga tindakan ini merupakan bagian dari preventive medicine atau suatu kedokteran pencegahan. Nah, ketiga tindakan ini harus dilakukan secara organizing community effort atau suatu upaya masyarakat yang terorganisir, baik itu dia dari pengorganisasian, pengelolaan, monitoring, evaluasi dari suatu tindakan yang semua dilakukan. Nah, di sini ada panah ke sana, itu maksudnya adalah upaya masyarakat untuk melakukan perbaikan atau melakukan pengobatan dari masalah kesehatan itu ada pada bidang atau subbidang di ilmu kesehatan masyarakat dinamakan administrasi kesehatan masyarakat. Nah, dari itu upaya untuk mengatasi masalah kesehatan itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu the sanitation of the environment atau suatu upaya untuk meningkatkan sanitasi lingkungan. Dan di sini bagian atau dari kesehatan masyarakat yang akan membahas itu adalah tentang kesehatan lingkungan. Nah, sanitasi lingkungan yang dimaksud itu adalah baik itu dari misalkan upaya untuk meningkatkan penyediaan air bersih, penggunaan jamban. Kalian pernah dengar istilah ODF? Belum, Bu. Nah, Pak. Itu maksudnya stop BAB sembarangan, yang di situ diharapkan bisa menggunakan jamban yang sehat, gitu ya. Jamban yang sehat itu seperti apa? Itu ada kriterianya sendiri. Nah, kemudian ada juga cara pembuangan sampah yang benar, pengelolaan sampah yang benar.
Kemudian ada juga cara pengendalian limbah dan sebagainya. Nah, itu ada pada pelayan dan juga ada pelayanan di pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare, di mana dikenal dengan istilah hygiene sanitasi. Nah, di situ juga akhirnya lahir tentang kesehatan kerja, di mana lingkungan yang dimaksud di situ ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan ekonomi, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang itu dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang tindakan yang kedua adalah tentang the control of the communicable infection, di mana itu merupakan tindakan untuk memberantas penyakit menular ataupun juga nanti berkembang kepada pemberantasan penyakit tidak menular, yang itu akan dilihat dari epidemiologi atau bidang epidemiologi. Kemudian tindakan ketiga ada tentang the education of the individual in genes, di mana itu adalah merupakan suatu tindakan edukasi tentang pentingnya kebersihan perseorangan atau PHBS yang itu dilakukan di dalam ilmu kesehatan atau pendidikan kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku. Nah, kemudian ada juga tindakan the organization of the medical and nursing service. Untuk apa? Yaitu suatu organisasi, baik itu pelayanan medik, pengobatan, atau nursing, perawatan. Untuk apa? Early diagnosis, melakukan diagnosis dini terjadinya suatu penyakit, dan untuk preventive treatment of disease, yaitu suatu treatment pencegahan terjadinya penyakit. Nah, di sini dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Nah, kemudian di tahap keempat ada the development of the social mechanic, yang artinya bahwa diharapkan program-program pelayanan kesehatan memberikan standar yang baik hingga dapat meningkatkan kesehatan, baik itu kesejahteraan masyarakat dan juga menjamin pelaksanaan kesehatan, baik itu secara organisasi atau program-program di organisasi dengan baik dan sebagainya. Nah, juga di situ akhirnya lahirlah suatu jaminan sosial dan hak asasi manusia atau pasien atau manusia untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, dari semua jabaran ini, pada intinya menurut Winslow itu adalah kesehatan masyarakat atau public health itu adalah ilmu dan seni untuk mencegah terjadinya penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan melalui upaya-upaya pengorganisasian masyarakat. Nah, upaya itu atau usaha itu berupa perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perseorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk mendiagnosis dini dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang itu terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak sehingga dia dapat mencapai kesehatannya. Nah, pengertian yang kedua itu adalah tentang public health itu merupakan suatu planning, kemudian perawatan, dan juga evaluasi tentang pengukuran kesehatan dan juga sistem pelayanannya, yang dia itu akhirnya dapat merawat dan improve, meningkatkan kesehatan, baik itu pada populasi, dengan cara apa? Dengan cara pencegahan dan juga melakukan kontrol atau melakukan pengobatan pada dengan yang terjadi atau pengobatan pada suatu penyakit di populasi. Nah, pengertian yang ketiga dari ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri yang diungkapkan oleh
yakni atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat itu adalah ilmu atau seni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang meliputi usaha peningkatan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, keluarga maupun perseorangan, serta menyehatkan lingkungan hidupnya, baik itu dalam bentuk fisik, biologis, sosial ekonomis, sosial faktor, yang itu juga harus mengikut sertakan masyarakat untuk berperan aktif. Nah, definisi berikutnya yaitu menurut Hanlon yang di situ dijelaskan bahwa public health itu merupakan suatu ilmu yang dia mendedikasikan dirinya untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan tingkat atau highest level dari kesehatan fisikal atau kesehatan fisik, mental, sosial dalam keadaan sempurna, dalam keadaan maksimal, social well-being, yang itu secara kontinu atau terus-menerus dengan cara apa? Yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan dengan juga dengan sumber daya yang ada di tempat itu dan pada waktu itu, yang tujuannya agar bisa secara efektif membangun dan meningkatkan kehidupan baik individual maupun sosialnya dia atau masyarakatnya atau society-nya. Itu menurut Hanlon. Pengertian berikutnya di sini dijelaskan bahwa public health itu merupakan suatu art dan sains atau seni dan pengetahuan tentang suatu perawatan atau maintenance, protecting atau suatu perlindungan dan juga improving tentang meningkatkan kesehatan seseorang dengan cara melakukan upaya-upaya masyarakat yang terorganisir yang meliputi peraturan ataupun juga meliputi untuk meningkatkan pelayanan medis baik untuk kelompok spesifik atau spesial, misalkan dengan masyarakat dengan penyakit tertentu, kemudian dia melakukan pencegahan dan juga melakukan perawatan terhadap suatu penyakit, baik itu pada orang yang dia harus membutuhkan rawat inap ataupun juga kepada seseorang yang dia mempunyai kelemahan tingkat sosialnya. Nah, di sini itu dijelaskan oleh Asosiasi Dokter Amerika pada tahun 1948. Nah, pada banyaknya pengertian itu, sebenarnya garis besar atau benang merahnya dari pengertian ilmu kesehatan masyarakat itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang mempelajari tentang masalah-masalah kesehatan dan segala faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta segala upaya atau cara-cara untuk mengatasinya dalam masyarakat. Sampai sini adakah pertanyaan? Atau saya lanjut dulu? Lanjut dulu, Ibu. Oke, lanjut ya. Ini adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari ilmu kesehatan masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama, tentang administrasi kesehatan masyarakat atau suatu di mana di situ akan menjelaskan tentang dari pengorganisasian, perencanaan, monitoring, evaluasi dari program-program kesehatan yang program itu diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tentang epidemiologi, di mana akan ada upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu penyakit dan juga mengobati jika sudah adanya penyakit dan tidak berkembang menjadi lebih parah. Ruang lingkup yang ketiga adalah tentang biostatistik, di mana di situ akan dilihatkan ukuran-ukuran baik itu ukuran kesakitan, ukuran kesehatan, ukuran kematian, ukuran morbiditas, mortalitas, tingkat keparahan, kecacatan karena suatu penyakit atau masalah kesehatan yang lain
Nah, dengan adanya ukuran itu maka akan terlihat jelas sebenarnya berapa besar sih masalah itu. Contohnya tentang misalkan KLB suatu wabah tertentu dan dia punya angka berapa, angka kesakitan berapa persen, atau misalkan 10 banding berapa. Yang keempat adalah tentang kesehatan lingkungan atau kesehatan kerja. Di sini akan melihat dari penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah yang itu sangat berkaitan dengan masalah kesehatan yang ada. Yang terakhir adalah tentang pendidikan kesehatan atau ilmu perilaku. Di sini akan menjelaskan banyaknya perilaku masyarakat atau suatu kelompok masyarakat di mana perilaku ini akan mempengaruhi tentang kesehatan seseorang. Misalkan perilaku mengkonsumsi makanan atau yang banyak pemanis gitu, atau dia perilaku jajan sembarangan gitu ya. Berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah tentang prinsip preventif, di mana prinsip ini bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu lebih berperan pada suatu pencegahan penyakit, sedangkan untuk ilmu kedokteran itu pada medical klinis atau medis klinis, yaitu suatu pengobatan atau kuratif. Nah, pendekatan di kedokteran adalah pendekatan medis klinis, yaitu suatu tindakan medis, sedangkan pendekatan di ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu pendekatan epidemiologis. Apa sih ilmu pendekatan epidemiologis? Itu adalah menjabarkan suatu masalah kesehatan itu, misalkan dari 5W1H, baik siapa yang sakit, apa yang terjadi, kapan dia sakit, di mana dia sakit, mengapa dia jadi sakit, bagaimana untuk mengatasi penyakit itu, gitu ya. Nah, kemudian masyarakat, prinsip dari KM itu adalah melihat di tingkat masyarakat, bukan hanya individu. Dan masyarakat yang dilihat tidak hanya dia yang sakit atau rentan sakit, namun juga yang sehat. Kenapa yang sehat? Itu diharapkan dia bisa mengetahui apa sih yang menyebabkan dia bisa sehat, dan apa seseorang dia bisa sakit, dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan kalau kedokteran itu lebih kepada individual yang dia dalam keadaan sakit. Kemudian faktor lingkungan, itu baik lingkungan fisik, biologis, sosial, ekonomi, yang di dalamnya itu akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Nah, di sini faktor lingkungan sangat penting di ilmu kesehatan masyarakat. Sedangkan di kedokteran itu faktor lingkungan tidak terlalu dilihat. Prinsip berikutnya yaitu tentang faktor lingkungan, di mana faktor perilaku, di mana perilaku seseorang itu sangat mempengaruhi terjadinya suatu penyakit, atau untuk mencegah, bisa juga perilaku itu dapat mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, adanya suatu upaya masyarakat yang terorganisir itu juga sangat penting agar dalam pencegahan suatu penyakit itu tidak dilakukan secara asal-asalan, namun secara terprogram, terencana, dapat dilakukan. Nah, masyarakat di sini, di ilmu kesehatan masyarakat itu dibuat bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Saat dia sebagai subjek, dia harus berperan aktif untuk melakukan atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, sedangkan saat di kedokteran, masyarakat ini sebagai objek yang harus ditangani, harus diobati, dan sebagainya. Nah, ilmu kesehatan masyarakat itu melihat masalah kesehatan itu bisa ditangani oleh multisektoral. Banyak sektor yang bisa terkait untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan, tidak hanya dari sektor kesehatan. Ini adalah bahasan berikutnya yang akan membahas tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Nah, di sini adalah teori dari H.L. Bloom pada tahun 1974. Nah, di sini menjelaskan tentang faktor apa saja sih yang akan bisa mempengaruhi kesehatan, derajat kesehatan. Nah, pertama adalah adanya faktor genetik atau keturunan. Jadi, beberapa penyakit itu memang ada yang disebabkan karena keturunan. Misalkan ada diabetes tipe 1 itu karena keturunan juga ada. Dan juga ada beberapa penyakit lain itu karena keturunan juga ada. Nah, selain itu, faktor berikutnya ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ada faktor fisik, kimia, biologis. Kimia misalkan adanya paparan bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk diri sendiri ataupun untuk lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, faktor biologis itu seperti seperti jamur, kemudian virus, bakteri yang itu dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian juga ada faktor fisik. Faktor fisik di sini jelaskan di sini ya bahwa faktor lingkungan fisik itu misalkan adanya sampah, ketersediaan air bersih, udara bersih, tanah, iklim yang baik, dan pemukiman yang baik, yang itu pasti dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Berikutnya faktor lingkungan yang lain adalah faktor sosial. Faktor sosial ini hadir karena interaksi antara manusia dengan lingkungan. Pertama, faktor budaya. Budaya, misalkan budaya makan suatu masyarakat yang itu dapat mempengaruhi kebiasaan makan. Budaya apa sih contohnya? Pantang makan sesuatu, ya, atau sebagainya. Pendidikan, nah pendidikan itu harapannya akan meningkatkan wawasan seseorang yang akhirnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang akan berdampak pada tingkat kesehatan seseorang. Faktor ekonomi, kenapa ekonomi mempengaruhi? Karena ekonomi itu sendiri akan melihat atau akan tahu tentang ketersediaan makanan, sumber daya yang lain yang itu dapat menunjang kesehatan seorang. Nah, dari perilaku itu banyak hal yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dari kebiasaan seseorang itu hadir dari kebiasaan dari lingkungan atau keluarganya dia yang akhirnya membentuk kebiasaan. Misalkan kebiasaan makan tidak mempunyai kebiasaan makan sarapan pagi gitu ya. Yang kedua tentang adat istiadat, misalkan beberapa adat yang mempunyai pantang makan dan sebagainya yang itu akhirnya mempengaruhi asupan makanan seseorang. Yang ketiga tentang pendidikan seseorang, dianggap dengan pendidikannya lebih baik maka mempunyai wawasan yang lebih baik dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang menjadi lebih baik. Kemudian keempat tentang sosial ekonomi, bahwa pastinya sosial ekonomi atau ekonomi seseorang itu juga sangat berpengaruh dengan keberadaan atau ketersediaan sumber makanan. Kepercayaan yang paling mudah adalah tentang penganut agama Islam. Dia tidak akan memakan makanan yang dianggap itu haram gitu ya. Nah, di sini bagaimana sih caranya perilaku ini dapat meningkatkan derajat kesehatan seseorang? Maka haruslah dilakukan suatu pembinaan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, tokoh masyarakat perannya sangat penting di sini. Untuk apa? Menjadi suatu role model atau suatu percontohan agar lingkungan atau masyarakat di lingkungannya bisa menyontoh orang tersebut. Kenapa orang tersebut dicontoh? Karena mereka segan, karena mereka disegani, mereka mempunyai kekuasaan atau mereka berpengaruh di lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah, faktor pelayanan kesehatan itu sangat berperan untuk meningkatkan pemulihan kesehatan.
kemudian mencegah terjadinya suatu penyakit, dan juga melakukan pengobatan dan keperawatan terjadinya suatu penyakit. Jelas ya di sini ya. Nah, pelayanan kesehatan itu juga dilihat dari lokasi. Kenapa lokasi? Apakah pelayanan itu tersedia di lokasi itu? Apakah lokasi itu terjangkau untuk diadakannya pelayanan kesehatan? Kemudian adakah pelayan kesehatan di tempat itu? Kemudian adakah informasi dan motivasi masyarakat untuk berobat di pelayanan kesehatan, atau mereka lebih mengakses atau lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang lain, bukan dari medis gitu ya. Terus yang keempat adalah program pelayanan kesehatan. Apakah program itu bisa dijangkau oleh masyarakat? Apakah itu available? Apakah itu tersedia gitu? Ini adalah sasaran dari kesehatan masyarakat. Pertama, sasaran di bidang sosial. Nah, pertama dia akan melakukan apa sih? Perbaikan keadaan lingkungan hidup manusia. Jelas ya. Nah, perbaikan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kesehatan manusia. Yang kedua, mendidik masyarakat untuk lebih mengerti tentang cara hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan status kesehatan masyarakat, di mana dengan status kesehatan yang baik, maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran di bidang epidemiologis, yang pertama adalah mencegah terjadinya kesakitan di masyarakat. Memberantas suatu penyakit, baik itu penyakit menular tidak menular, mencegah terjadinya kecacatan, menurunkan angka kematian penduduk dengan beberapa tindakan atau langkah-langkah pencegahan secara epidemiologis. Nah, di bidang administratif, apa yang dilakukan yaitu meningkatkan organisasi layanan kesehatan agar bisa menjadi lebih baik dan memberikan pelayanan yang optimal. Meningkatkan sistem pendidikan dan latihan kerja petugas kesehatan, sehingga petugas kesehatan itu mempunyai kemampuan yang lebih kompatibel atau lebih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, atau lebih melakukan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga adalah mengatur penggunaan sumber daya yang ada. Dengan sumber daya yang ada, itu diharapkan dapat dilakukan organisasi perencanaan, monitoring, evaluasi, sehingga dapat dicapai tujuan yang optimal. Ini adalah bab yang terakhir tentang perbedaan pelayanan kedokteran dan kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana sih di kesehatan masyarakat itu lebih berperan pada preventif atau pencegahan penyakit? Di kedokteran itu lebih kepada pengobatan atau klinik, medis klinik, kuratif. Di kesehatan masyarakat lebih menekankan kepada masyarakat atau kumpulan individu-individu dalam suatu lingkungan, sedangkan di kedokteran adalah lebih mengutamakan individu. Masyarakat yang dinilai adalah masyarakat itu baik sehat atau sakit, atau dia baru berisiko sakit, sedangkan yang di kesehatan itu dia menangani individu yang sakit agar dia bisa sembuh. Masyarakat di sini bisa sebagai subjek dan objek. Saat menjadi objek, dia harus sangat berperan aktif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk kedokteran, dia sebagai objek untuk dilakukan penanganan medis agar masalah kesehatannya bisa diatasi dengan baik dan benar. Oke, ini adalah terakhir paparan kita. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan?